Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman semua. Siang, Desi. Waalaikumsalam, siang Desi. Baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan keterampilan dasar mengajar. Nah, sebelum kami mempresentasikan, ada baiknya kami memperkenalkan diri dulu. Saya Desi Ramadhani sebagai moderator. Saya Maria Sofiani Yanipar sebagai penyaji. Saya Sri Hartati Siregar sebagai penyaji. Saya Tara Puspitasari Ritongas sebagai penyaji. Oke, baik. Untuk materi kita pada hari ini ada 2 konten atau ada 2 materi yang akan kita bahas. Yang pertama ada pengertian keterampilan dasar mengajar, dan kedua jenis keterampilan dasar mengajar. Oke, masuk saja kita pada yang pertama, itu pengertian keterampilan dasar mengajar. Nah, sebagai kita calon pendidik atau calon guru, sebelum kita mengajar, ada lebih baiknya kita mengetahui apa sih itu keterampilan dasar mengajar gitu. Nah, di sini menurut si Ratna, di sini ada 2 pendapat. Yang pertama menurut Ratna pada tahun 1988 pada halaman 12, ia menyatakan bahwasanya keterampilan dasar mengajar itu adalah segala upaya yang sengaja dalam rangka memberi kemungkinan bagi siswa untuk terjadinya proses belajar sesuai dengan tujuan yang dirumuskan. Nah, sedangkan menurut si Nasution itu tahun 1995 di halaman 4 ia menyatakan bahwasanya keterampilan dasar mengajar itu merupakan harus yang ditanamkan atau pengetahuan kepada anak, mengajar, mendidik, menyampaikan kebudayaan kepada anak, dan juga suatu aktivitas yang mengorganisir atau mengatur lingkungan yang sebaik-baiknya. Nah, jadi pendapat di atas, jadi pendapat antara kedua pendapat ahli ini dapat kita simpulkan bahwasanya keterampilan yang bersifat generik yang harus dikuasai oleh setiap guru. Nah, maksudnya di sini keterampilan-keterampilan itulah yang wajib yang ada pada diri kita, yang harus kita kuasai sebagai calon pendidik. Nah, terlepas dari tingkat kelas dan mata pelajaran yang diajarkan. Nah, misal seperti kita pendidikan fisika, ada baiknya bagaimana keterampilan kita dalam mengajar, apalagi kita mengajar dalam bidang hal fisika atau sains begitu, teman-teman. Nah, materi yang kedua itu ada jenis keterampilan dasar mengajar. Nah, jenis-jenisnya ini banyak ya teman-teman. Nah, yang pertama itu ada keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Nah, sebelumnya kan teman-teman udah pernah ya membuat RPP kan. Nah, jadi membuat RPP itu kan ada ini membuka dan menutup pelajaran. Nah, sebelum membuka aja dulu lah. Sebelum membuka pelajaran aja yang pasti adanya keterampilan kan teman-teman, keterampilan bagaimana sih guru itu bisa membuka pelajaran sebelum memulai materi gitu kan. Nah, yang pertama dalam membuka pelajaran. Nah, dalam membuka pelajaran di sini yang pertama ada menumbuhkan perhatian siswa. Nah, menumbuhkan perhatian siswa di sini maksudnya gimana sih, apa sih sikap guru, apa keterampilan guru, apa sih yang bisa menarik perhatian siswa tersebut agar siswa tersebut menarik gitu terhadap materi kita pada hari ini. Mungkin guru itu bisa membawa sedikit suasananya lebih baik gitu kan, mungkin ajak bercanda dulu gitu. Nah, yang kedua atau mengajak motivasi. Nah, yang kedua ini membangkitkan motivasi siswa. Maksudnya di sini bagaimana sih guru itu sebelum membuka pelajaran itu membangkitkan motivasi siswa. Apa sih motivasi siswa yang bisa menarik perhatian pada materi itu? Mungkin memberikan sedikit ilustrasi yang berkaitan dengan materi tersebut. Lalu memberikannya acuan. Maksudnya di sini memberikan acuannya memberikan tujuan pembelajaran gitu. Nah, dari misal seperti membangkitkan motivasi siswa tadi kan,
mengaitkan dengan materi pembelajaran pada hari itu, dia memberikan tujuan, memberikan acuan dengan memaparkan tujuan, apa sih tujuan capaian mereka, capaian pembelajaran guru tersebut pada hari itu, pada materi itu. Nah, yang keempat itu membuat kaitan. Nah, membuat kaitan di sini maksudnya dikaitkan dengan pengetahuan-pengetahuan dahulu. Maksudnya, misal seperti kita belajar hukum gravitasi, bagaimana bisa siswa itu dikaitkan dengan materi sebelumnya gitu. Nah, yang kedua itu ada menutup pelajaran. Nah, menutup pelajaran di sini sebelum di akhirnya materi tersebut, sebelum menutup pembelajaran tersebut, ada lebih baiknya guru tersebut mempunyai keterampilan dalam menutup pelajaran. Nah, maksudnya di sini ada yang pertama itu ada meninjau kembali atau di-review. Nah, di-review kembali maksudnya di sini dalam menutup pembelajaran siswa dan guru sama-sama nge-review kembali apa sih materi yang dapat kita ambil hari ini, apa sih pembelajaran, apa sih manfaatnya, apalagi dalam kehidupan kita sehari-hari begitu. Jadi di-review kembali, diulang kembali, diulas kembali, sehingga menjadi pengetahuan yang benar-benar bisa membuat siswa itu paham dengan materi pada hari itu. Nah, yang kedua mengevaluasi. Maksudnya mengevaluasi di sini guru mengevaluasi siswa dengan memberikan biasanya guru memberikan pembelajaran atau project. Maksudnya pekerjaan rumah biasanya begitu dengan kuis, pertanyaan gitu. Atau mungkin dalam sesi games. Nah, biasanya dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut mungkin bisa menambahkan pemahaman siswa lebih jauh. Teman-teman. Nah, yang kedua, keterampilan bertanya. Nah, keterampilan bertanya ini akan dijelaskan oleh Saudari Sri. Kepada Saudari dipersilakan. Maaf moderator, kepada Saudari Maria. Oh, ya, maaf ya teman-teman. Kepada Saudari Maria dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Nah, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan bagian dari jenis-jenis keterampilan dasar mengajar. Nah, di sini saya akan membahas yang kedua itu keterampilan bertanya. Kita tahu sendiri bahwa keterampilan bertanya itu merupakan suatu pengajaran sendiri, sebab pada umumnya guru dalam melakukan pengajaran selalu melibatkan ataupun menggunakan diskusi dengan melakukan tanya jawab. Nah, kita tahu sendiri keterampilan bertanya ini merupakan keterampilan yang digunakan untuk mendapatkan jawaban ataupun umpan balik daripada orang lain. Misalnya ketika guru bertanya kepada siswa, respon dari siswa itulah merupakan umpan balik yang ingin dicapai dari keterampilan bertanya ini. Nah, menurut Jumanta yang dikemukakan pada tahun 2017 pada bukunya halaman 78 sampai 80, komponen keterampilan bertanya ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, kita ketahui pengungkapan pertanyaan yaitu jelas atau singkat, jelas dan singkat. Di sini pertanyaan yang diajukan oleh guru sebaik-baiknya hendaknya singkat dan jelas sehingga tidak membingungkan peserta didik pada saat menjawab pertanyaan yang diajukan guru. Yang kedua, pemberian acuan. Nah, pada hal ini pertanyaan yang disampaikan guru dalam proses pembelajaran akan dijawab dengan benar oleh siswa jika siswa tersebut tahu kaitannya, tahu materi yang berkaitan dengan pertanyaan yang diajukan oleh guru tersebut. Jadi, sebelum guru itu bertanya kepada siswa, guru hendaknya memberikan informasi yang perlu diketahui siswa sebelumnya agar dapat menjawab pertanyaan yang ingin diajukan. Selanjutnya itu ada pengungkapan. Nah, untuk memfokuskan perhatian peserta didik pada intinya materi pembelajaran yang perlu dipelajari. Jadi guru memberikan inti dari materi yang disampaikan. Selanjutnya, pemindahan giliran dan penyebaran pertanyaan. Nah, salah satu cara dalam ketentuan bertanya harus dikuasai guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Cara ini juga sering dilakukan agar siswa selalu memperhatikan pertanyaan yang diajukan guru dan jawaban yang diberikan oleh siswa juga tepat sesuai dengan jawaban yang diinginkan. Nah, selanjutnya ada pemberian waktu berpikir. Nah, pada hal ini, setelah mengajukan pertanyaan, guru perlu memberikan waktu kepada peserta didik untuk memikirkan jawaban apa yang ingin dijawab nantinya terhadap pertanyaan yang diajukan oleh guru. Selanjutnya ada pemberian tuntutan. Nah, pada hal ini, jika pertanyaan tidak dijawab oleh siswa, maka guru memberikan tuntunan kepada peserta didik
yang berkaitan tentang pertanyaan yang diajukan oleh guru sehingga siswa dapat berpikir dan membuka pikirannya untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru. Next. Jenis yang ketiga itu keterampilan memberikan penguatan. Kita tahu keterampilan penguatan itu merupakan segala bentuk respon yang bertujuan untuk memberikan informasi ataupun umpan balik atau feedback bagi si penerima ataupun perbuatannya sebagai suatu dorongan ataupun koreksi. Dalam kegiatan pembelajaran, pemberian penguatan yang dilakukan oleh guru ini terhadap perilaku peserta didik mempunyai peran yang tentunya sangat penting adalah meningkatkan keefektifan belajar. Dalam meningkatkan keefektifan belajar ini, respon positif guru terhadap perilaku siswa yang positif juga akan membuat siswa itu merasa senang dan cenderung mengulang bahkan meningkatkan perilakunya yang positif di dalam proses pembelajaran. Menurut Abdul pada tahun 2016, komponen daripada jenis-jenis penguatan yang dapat digunakan oleh guru terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama itu ada penguatan verbal. Nah, penguatan verbal ini diberikan guru kepada siswa itu berupa kata-kata yang diucapkan seperti misalnya bagus, baik, hebat, setuju, dan yang lain-lain yang berkaitan dengan kata-kata. Nah, yang kedua itu ada penguatan gestur. Nah, kalau gestur ini guru memberikan dengan mimik wajah untuk memberikan kesan baik kepada siswa. Misalnya, setelah siswa mengungkapkan pendapat, guru mengacungkan jempol, menganggukkan kepala atas apresiasi yang telah diberikan siswa, seperti itu. Nah, selanjutnya ada penguatan dengan cara mendekati. Nah, pada penguatan ini, perhatian guru kepada peserta didik dengan cara mendekatinya dilakukan dengan menjawab, memberi pertanyaan, melakukan atau mengajak siswa untuk berdiskusi mengenai pembelajaran. Selanjutnya ada penguatan dengan cara sentuhan. Nah, di sini guru memberi sentuhan kepada peserta didik, misalnya seperti kita menepuk bahu peserta didik, kita menjabat tangan kepada peserta didik, atau memberikan usapan pada kepala peserta didik. Selanjutnya ada penguatan dengan memberikan kegiatan yang menyenangkan. Contohnya di sini, guru memberikan penghargaan kepada peserta didik atas kemampuan yang dimilikinya. Misalnya guru ini, siswa tersebut pintar dalam hal bernyanyi misalnya. Nah, guru ini memberikan kesempatan kepada siswa tersebut misalnya untuk melatih vokal kepada teman sebaya. Jadi kayak seolah-olah jadi tutor sebaya, seperti itu. Selanjutnya ada penguatan berupa tanda. Nah, pada hal ini guru memberikan penilaian kepada peserta didik dengan simbol-simbol ataupun benda-benda. Penguatan ini dapat berupa misalnya komentar tertulis atas karya peserta didik, memberikan hadiah berupa misalnya alat tulis, piagam penghargaan, dan lain sebagainya. Next. Selanjutnya itu kita masuk ke dalam keterampilan mengadakan variasi. Nah, kita tahu pada keterampilan ini, keadaan ini berkaitan dengan gaya mengajar guru atau teaching style, penggunaan alat dan media pembelajaran serta pola interaksi yang digunakan guru pada saat melakukan pembelajaran. Hal ini dilakukan untuk menumbuhkan semangat belajar siswa agar siswa tidak merasa jenuh ketika mereka melakukan pembelajaran. Nah, di dalam keterampilan mengadakan variasi ini terdapat variasi di dalam pembelajaran. Yang pertama itu variasi cara mengajar guru. Nah, kita ketahui pada variasi cara mengajar guru ini penggunaan variasi suara meliputi penggunaan variasi suara, misalnya pemusatan perhatian siswa, kesenyapan ataupun kebisuan guru, mengadakan kontak pandang dan gerakan badan, mimik, dan pergantian posisi guru pada saat guru melakukan pengajaran di dalam kelas. Yang kedua itu ada variasi dalam penggunaan media pembelajaran. Nah, pada hal ini, media dan alat pembelajaran, bila kita tinjau dari indera yang digunakan, dapat digolongkan menjadi 3 bagian. Di antaranya yang pertama itu dapat didengar, dapat dilihat,
dan dapat diraba. Variasi penggunaan alat, alat bantu dan bahan yang dapat dilihat, alat atau bahan yang dapat diraba, dan alat atau bahan yang dapat dilihat, serta didengar dan diraba atau biasa kita sebut dengan audio visual aids. Yang ketiga itu ada pola interaksi kegiatan siswa. Nah, pada hal ini, pola interaksi yang dilakukan antara guru dan peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar sangat beraneka ragam. Misalnya, dapat kita lihat pada penggunaan variasi pola interaksi agar tidak menimbulkan kebosanan, kejenuhan, serta untuk menghidupkan suasana kelas demi keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Demikian yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Sri. Kepada Saudari dipersilakan. Mohon maaf, Ya, mohon maaf. Kepada Saudari Tara dipersilakan. baiklah, materi akan saya lanjut. Yang kelima yaitu keterampilan menjelaskan. Di mana keterampilan menjelaskan merupakan aktivitas mengajar yang tidak dapat dihindari oleh guru. Untuk menyampaikan bahan pelajaran yang berkaitan dengan hubungan antar konsep, guru perlu menjelaskan secara runtut. Di mana menurut Jumanta, tujuan yang hendak dicapai guru dalam memberikan penjelasan adalah yang pertama, membimbing siswa memahami dengan jelas jawaban pertanyaan mengapa yang siswa ajukan ataupun yang dikemukakan guru. Yang kedua, membantu siswa mendapatkan dan memahami hukum, dalil, dan prinsip umum secara objektif serta nalar. Yang ketiga, melibatkan siswa untuk berpikir dengan memecahkan masalah. Yang keempat, mendapatkan balikan dari siswa mengenai tingkat pemahamannya dan mengatasi kesalahpahaman mereka terhadap suatu pengertian. Yang kelima, membantu siswa menghayati dan mendapatkan proses penalaran serta penggunaan bukti dalam penyelesaian keadaan yang meragukan. Next, Desi. Yang keenam yaitu keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, di mana diskusi kelompok adalah suatu proses yang teratur yang melibatkan sekelompok orang dalam interaksi tatap muka yang informal dengan berbagai pengalaman atau informasi, pengambilan kesimpulan atau pemecahan masalah. Nah, di mana menurut Jumanta pada tahun 2017 batasan kelompok kecil di dalam pembelajaran yaitu yang pertama melibatkan kelompok siswa dengan jumlah 3 sampai 9 orang. Yang kedua, interaksi antar anggota kelompok. Yang ketiga, semua anggota kelompok memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat atau memberi informasi dan menerima informasi dari anggota kelompok lain. Yang keempat, harus ada tujuan bersama yang ingin dicapai. Yang kelima, berlangsung menurut suatu prosedur yang bersifat teratur, terarah, dan sistematis untuk mencapai tujuan bersama. Yang keenam, memiliki norma-norma yang mengikat dan harus dipatuhi oleh semua anggota kelompok. Yang ketujuh, berlangsung dalam keadaan terbuka. Sekian materi yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Sri. Kepada Saudari dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi yaitu tentang keterampilan mengelola kelas. Nah, dapat kita ketahui pengelolaan kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara
kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses belajar mengajar. Yang termasuk dalam hal ini misalnya yaitu penghentian tingkah laku anak didik yang menyelewengkan perhatian kelas, pemberian hadiah bagi ketetapan waktu, penyelesaian tugas oleh siswa, atau penetapan norma kelompok yang produktif. Nah, menurut Abdul, komponen keterampilan mengelola kelas ini ada dua bagian. Yang pertama yaitu keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal. Keterampilan ini meliputi ada beberapa bagian. Yang pertama menunjukkan sikap tanggap. Nah, sikap tanggap ini dapat ditunjukkan oleh guru untuk membuktikan bahwa ia ada bersama dengan para siswanya, memberikan perhatian, sekaligus mengontrol kepedulian dan ketidakacuan para siswanya. Yang kedua, membagi perhatian. Pengelolaan kelas yang efektif dapat terjadi jika guru mampu membagi perhatian kepada beberapa kegiatan dalam waktu yang sama, dengan cara visual, verbal. Dengan kedua cara tersebut, yang pertama itu visual atau mengalihkan pandangan dari satu kegiatan ke kegiatan yang lain dengan kontak pandang terhadap kelompok siswa atau seorang siswa secara individual. Sedangkan verbal dengan cara memberikan komentar, penjelasan, pertanyaan, dan sebagainya terhadap aktivitas seorang siswa, sementara ia memimpin kegiatan siswa yang lainnya. Yang ketiga, memusatkan perhatian kelompok. Kegiatan siswa dalam belajar dapat dipertahankan jika guru mampu memusatkan perhatian siswa untuk melakukan tugas secara berkelompok atau bekerja sama. Nah, memusatkan perhatian dapat kita lakukan dengan cara, yang pertama itu memberikan tanda, misalnya dengan menciptakan atau membuat situasi tentang suatu hal sebelum menyampaikan materi. Yang kedua, menuntut tanggung jawab atas keterlibatan siswa dalam satu kegiatan, baik dalam melaporkan hasil kerja kelompok, memperagakan sesuatu maupun memberikan tanggapan. Yang keempat, memberikan petunjuk-petunjuk yang jelas, yang dimana guru harus seringkali memberikan arahan dan petunjuk yang jelas dalam proses pembelajaran sehingga siswa tidak kebingungan atau terjadinya miskonsepsi. Yang kelima, menegur, yang dimana apabila terjadi penyimpangan dan pelanggaran tingkah laku siswa sehingga mengganggu proses pembelajaran di dalam kelas, guru hendaknya memberikan teguran dengan memperhatikan siswa tersebut dengan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, tegas dan jelas tertuju kepada siswa yang mengganggu. Yang kedua, menghindari peringatan yang kasar dan menyakitkan. Yang ketiga, menghindari ocehan atau ejekan lebih-lebih yang berkepanjangan. Next, Des. Bisa dilanjut. Baiklah, selanjutnya menurut Jumanta, dalam menerapkan keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan, guru perlu memperhatikan prinsip-prinsip. Adapun beberapa prinsip yang harus diperhatikan guru, yang pertama yaitu variasi pengorganisasian kelas besar, kelompok, dan perorangan disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai, kemampuan siswa, ketersediaan fasilitas, waktu, kemampuan guru. Yang kedua yaitu tidak semua topik dapat dipelajari secara efektif dalam kelompok kecil dan perorangan. Informasi umum sebaiknya disampaikan secara klasik. Jadi misalkan seorang guru itu harus menjelaskan materi itu secara detail, tidak perlu berbelit-belit sehingga tidak terjadi miskonsepsi kepada siswa tersebut. Yang ketiga yaitu pengajaran kelompok kecil yang efektif selalu diakhiri dengan suatu kulminasi berupa rangkuman, pemantapan, kesepakatan, atau laporan. Yang keempat, guru perlu mengenal siswa secara perorangan atau individual agar mengatur kondisi yang belajar yang tepat. Yang kelima, dalam kegiatan belajar, perorangan siswa dapat bekerja secara bebas dengan bahan yang telah disiapkan oleh guru.
Baiklah, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, itulah tadinya presentasi dari kelompok 2. Dalam hal ini kami mau membuka sesi pertanyaan ya teman-teman, 2 pertanyaan, 1 pertanyaan, 1 kelompok. Nah, bagi teman-teman bisa di kolom chat atau raise hand, atau bisa langsung hidupkan mic-nya. Ya, kepada Saudari Khairia dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada kelompok penyaji. Saya Khairia Sarsitorus, perwakilan dari kelompok 1, ingin bertanya. Coba tim penyaji jelaskan prinsip-prinsip yang digunakan guru dalam menerapkan keterampilan mengajar kelompok kecil maupun perorangan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Khairia. Siapa nih? Kepada Saudari Frida, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada kelompok penyaji. Nah, pada pembahasan mengenai keterampilan mengadakan variasi, kita tahu bahwa setiap kepribadian dari orang-orang itu kan berbeda. Ada yang dia mudah bersosialisasi, ada yang mudah beradaptasi gitu, ada yang pandai berbicara, ada yang enggak gitu. Nah, bagaimana jika guru tidak pandai dalam menyampaikan sesuatu hal dan tidak pandai mengimplementasikan, apalagi ketiga-tiganya dia tidak bisa mengimplementasikan pada saat mengajar seperti itu. Apakah ada saran dari kelompok penyaji terhadap masalah yang dihadapi oleh seorang calon guru tersebut? Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Frida. Ada lagi yang mau bertanya? Izin bertanya, moderator. Ya, disilakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, saya Intan Kamalasari NS, perwakilan juga dari kelompok 1. Adapun pertanyaan saya yaitu pada poin kelima di slide PPT penyaji, yaitu keterampilan dasar menjelaskan. Nah, menurut kelompok penyaji, bagaimana pentingnya keterampilan dasar menjelaskan bagi seorang tenaga pendidik? Terima kasih. Terima kasih kembali. Langsung saja teman-teman untuk mempersingkat waktu. Untuk pertanyaan dari Khairia akan dijawab oleh Sri Hartati. Kepada Saudari dipersilakan. Baiklah, saya akan coba menjawab pertanyaan dari Saudari Khairia, yang dimana pertanyaannya yaitu, coba tim penyaji jelaskan prinsip-prinsip yang digunakan guru dalam menerapkan keterampilan mengajar kelompok kecil maupun perorangan. Nah, yang dimana saya dapat, menurut Jumanta, prinsip-prinsip keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan, guru perlu memperhatikan beberapa prinsip-prinsip tersebut. Yang dimana yaitu yang pertama, variasi pengorganisasian kelas besar, kelompok, dan perorangan disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai. Kemampuan siswa, ketersediaan fasilitas, waktu, serta kemampuan guru. Yang kedua, tidak semua topik dapat dipelajari secara efektif dalam kelompok kecil dan perorangan. Informasi umum sebaiknya disampaikan secara klasik atau terperinci. Yang ketiga, pengajaran kelompok kecil yang efektif selalu diakhiri dengan suatu kulminasi berupa rangkuman, pemantapan, kesepakatan, atau laporan. Yang keempat, guru perlu mengenal siswa tersebut secara perorangan agar mengatur kondisi belajar yang tepat. Yang kelima, dalam kegiatan belajar perorangan, siswa dapat bekerja secara bebas dengan bahan yang telah disiapkan oleh guru. Baiklah, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih
Kepada Saudari Khairia, apakah bisa diterima? Atau ada saran dan kritikan dan tanggapan? Silakan. Terima kasih kepada kelompok penyaji. Jawaban dapat saya terima. Baik, terima kasih kepada Saudari Khairia. Untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan dari Intan Kamalasari akan dijawab oleh para puspita. Kepada Saudari dipersilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Intan, di mana pertanyaan dari Saudari Intan yaitu pada poin kelima slide PPT, yaitu keterampilan dasar menjelaskan bagaimana menurut penyaji, bagaimana pentingnya keterampilan dasar menjelaskan bagi seorang tenaga pendidik. Nah, menurut kelompok kami, keterampilan dasar menjelaskan yaitu sangat penting bagi guru, karena sebagian besar percakapan guru yang mempunyai pengaruh terhadap pemahaman siswa adalah berupa penjelasan, yang dimana dapat membimbing siswa memahami konsep dan berpikir kritis, agar proses pembelajaran berjalan dengan efektif dan bermanfaat. Dan apabila seorang tenaga pendidik menguasai keterampilan dasar mengajar, itu sangat membantu siswa dalam memperoleh pemahaman mengenai materi pembelajaran dan penjelasan guru. Juga dapat membantu mengatasi kurangnya atau tidak tersedianya sumber belajar bagi siswa di sekolah. Maka dari itu, keterampilan dasar mengajar sangatlah penting bagi seorang tenaga pendidik. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Nah, baik. Sedikit saya menambahkan dari keterampilan dasar mengajar ini sangat penting ya bagi kita ya teman-teman, karena keterampilan dasar mengajar ini salah satu juga yang bisa menjauhkan kita dari yang namanya miskonsepsi gitu teman-teman. Nah, untuk agar seperti kesalahan-kesalahan kita sebagai guru, misalnya seperti miskonsepsi, sumber-sumber belajar. Nah, dengan adanya keterampilan dasar yang kita kuasai, yang kita lekat pada diri kita itu sebagai calon pendidik, insya Allah bakal tidak akan terjadinya miskonsepsi gitu teman-teman. Nah, kepada Saudari Intan, apakah bisa diterima atau ada saran dan kritikan tanggapan? Silakan. Baiklah, jawabannya dapat saya terima. Terima kasih untuk kelompok penyaji. Baik, terima kasih kembali. Selanjutnya untuk pertanyaan dari Saudari Frida akan dijawab oleh Saudari Maria. Kepada Saudari dipersilakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Frida, di mana pertanyaannya itu bagaimana jika seorang guru itu tidak pandai dalam mengimplementasikan materi. Apakah benar seperti itu, Saudara Frida? Iya, Saudara Maria. Nah, menurut kelompok kami berdasarkan kajian dari variasi yang telah kami bahas, di sini apabila misalnya seorang guru tidak pandai dalam mengimplementasikan materi secara langsung, guru itu dapat melakukan alternatif gitu, misalnya melalui media pembelajaran. Nah, dengan melalui media pembelajaran, guru tersebut dapat memaparkan materi pembelajaran dengan lebih mudah, sehingga siswa yang daya tangkapnya kurang juga dapat lebih maksimal lagi dalam memperoleh pembelajaran. Nah, untuk pertanyaan Saudara Frida yang tadi, bagaimana jika guru kurang dalam misalnya dalam hal mengajar seperti itu. Nah, menurut saran kami sebaiknya guru tersebut lebih berkembang lagi dalam mengikuti sosialisasi keterampilan guru, sehingga lambat laun guru tersebut dapat semakin baik dalam melakukan pembelajaran di kelas seperti itu. Jika ada teman saya yang ingin menambah, saya persilakan dikembalikan kepada moderator. Nah, baik. Terima kasih Saudara Maria. Tapi di sini saya akan sedikit menambahkan ya kepada pertanyaan dari Saudari Frida, bahwasanya gimana sih guru itu kalau tidak pandai dalam mengimplementasikan materi. Nah, kalau menurut saya di sini, misalkan kita guru tidak pandai mengimplementasikan tidak bisa mengimplementasikan materi, setidaknya kita menguasai keterampilan dasar sehingga menutupi bagaimana kita bisa mengimplementasikan materi tersebut. Nah, jadi itulah yang saya bilang tadi, sangat penting ya keterampilan dasar ini yang wajib benar-benar kita pahami, kita terapkan dalam diri kita sebagai calon pendidik, gitu teman-teman. Nah, jadi
dalam mengimplementasikan materi juga seperti yang dijelaskan dari Maria dengan berbantuan media sehingga dapat dipahami oleh siswa tersebut. Itu saja dari kami. Bagaimana Saudari Frida? Apakah ada saran, kritikan, dan tanggapan? Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada kelompok penyaji, jawabannya sudah dapat saya pahami. Terima kasih. Terima kasih kembali. Nah, bagi teman-teman, untuk sesi diskusinya kita cukupkan sampai di sini. Sebelum saya menutup presentasi pertemuan kita pada hari ini, saya akan menyimpulkan bagaimana sih keterampilan dasar mengajar ini. Jadi keterampilan dasar mengajar ini benar-benar keterampilan yang wajib kita kuasai. Ada tadi beberapa jenis-jenisnya dan juga definisi yang telah kami jelaskan. Semoga materi kita pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan juga teman-teman tetap semangat. Itu saja dari kami. Saya sebagai moderator, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kelompok penyaji. Terima kasih kembali. Oh iya, sebelum ini di SS dulu ya teman-teman. Bentar ya. Bentar ya. Mungkin teman-teman bisa on cam ya. Intan nggak nampak. Oke. 1, 2, 3. Oke, sudah teman-teman. Terima kasih banyak. Terima kasih juga, Des. Sama-sama, Des.